Jadi wali itu kalau secara fa'il bermakna fa'il atau subjek, mereka adalah orang yang mengurusi keadaan kita, terkait dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala diri kita dalam keadaan lalai, lupa, ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah wali yang nasihatin kita, yang ingetin kita, yang ngajak kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengurusin, yang mau perhatiin, yang mau ngurusin. Itu wali bimakna al-fa'il. Kalau wali bimakna al-maf'ul, wali dengan makna maf'ul atau objek adalah man tawala alaihi ihsanallahi ta'ala wa ifdalih. Man tawala alaihi ihsanallahi ta'ala wa ifdalih. Oh maaf, tawalat di sini bukan mengurusi maknanya. Oh iya, berarti tadi bimakna al-fa'il itu man tawala ta'atuhu. Oh iya, orang yang mencurahkan ketaatannya, begitu maksudnya. Ya, tawalat di sini ya, maksudnya orang yang mencurahkan, memperbagus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau wali bimakna maf'ul itu man tawalla alaihi ihsanullahi ta'ala wa ifdalih. Orang yang mengerahkan alaihi ihsanullahi ta'ala. Oh bukan, maaf, sama tadi artinya berarti tawarat. Wali itu secara bahasa mengurusi sebenarnya, sebagaimana orang tua itu disebutnya dengan wali, wali yang mengurusi, seperti itu. Namun wali di sini yang dimaksud dalam kitab kita, wa mu'adatul wali, bukan wali orang tua, tapi wali di sini adalah bimakna fa'il dan maf'ul. Kalau wali yang bimakna fa'il, istilahnya dia yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wali yang bimakna maf'ul ini, man tawalla alaihi ihsanullah, orang yang diberikan anugerah, ya, ihsanullah, kebaikan Allah, dan wa ifdalih, dan juga keutamaan dari Allah Ta'ala. Dari sini nanti ada istilah yang namanya wali murid dan juga wali murad. Kalau wali murid itu orang yang menginginkan, dia ada upaya dia, ada usaha dia untuk menjadi wali, dengan bentuk berbagai macam upaya yang dilakukannya, berupa entah itu ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diistiqomahkannya, sehingga Allah mengangkat dirinya menjadi seorang wali. Itu namanya wali murid, usaha dia. Kalau wali murad namanya, bukan dia yang gak pengen, tapi memang Allah yang gak pengen. Dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Kalau bahasa kita ini bahasa bebasnya, dia kejatuhan ketiban, itu duren gitu istilahnya, ya. Jadi bukan dia yang kepingin, tapi memang Allah yang menghendaki, seperti itu. Itu wali bimakna maf'ul namanya, seperti itu. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, standarisasi dari seorang wali itu bukan dari karamahnya, akan tetapi dari istiqamah. Itu merupakan sesuatu hal yang sudah nyata dan jelas, harus dimiliki oleh seorang wali. Kan karamahnya, karena dia bisa terbang, bisa ngobatin orang, bisa segala macam, bukan. Bisa tahu orang, wah dia nih, gue tahu dia begini, gue tahu, bukan. Tapi dari keistiqomahannya. Istiqomahnya dia dalam satu bentuk, entah itu beraneka ragam kebaikan yang dilakukannya, satu aja yang diistiqomahkan, dari situ akan memunculkan beraneka ragam karamah. Ya, sekali lagi, satu aja kebaikan yang ente bisa istiqomahkan, dari situ akan muncul yang namanya beraneka ragam karamah. Karamah itu kemuliaan, ya.
Karomah itu nggak harus selamanya bisa seperti bisa terbang jalan di air, bukan. Salah satu bentuk karomah di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, min karamatil mu'mini zawjatun muwafaqatun. Sebagian dari karamahnya orang mukmin, zawjatun muwafaqatun, seseorang yang memiliki istri yang taat, yang salehah, yang sesuai dengan dia, yang mampu menyesuaikan diri. Artinya muwafaqah itu yang menyesuaikan diri sesuai dengan kenyataan. Itu karamah bentuknya. Itu bentuk karamah. Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati istri yang taat, ketika kita memiliki seorang istri yang salehah, ketika kita memiliki seorang istri dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, istri yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan kita, emang tahu lakinya cuma begitu doang kerjaannya, dia nggak nuntut yang banyak-banyak ya. Dia mampu menyesuaikan ya. Dia tahu emang lakinya ngojek nggak minta Lamborghini, kagak gitu ya. Enggak yang macam-macam. Emang dia tahu laki cuma begitu doang. Dia punya kerjaannya. Dia punya kerjaan serabutan misalnya. Asal ada kerjaan, jadi kerja. Kalau nggak ada, jadi ngopi, ngerokok gitu. Ya. Itu bini nggak yang macam-macam. Nggak yang nuntut begini. Itu ingat bagian dari karamah. Bagian dari Nabi yang bilang, min karamatil mu'mini zawjatun muwafaqatun. Seperti itu. Itu Nabi yang sampaikan. Jadi jangan kita itu berpikiran karamah itu bisa terbang doang. Ya. Bisa jalan di air. Begitu. Bukan. Ya bukan seperti itu doang. Ya bukan begitu. Kita punya istri yang salehah. Kita punya anak yang soleh-solehah. Itu bahkan merupakan karamah yang besar, karamah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anugerah yang besar. Itu kemuliaan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi karamah bukan hanya berwujud dari apa yang dia bisa lakukannya, tapi pemberian Allah. Sekali lagi pemberian Allah. Semisal dia punya istri yang taat, istri salehah, anaknya saleh-salehah, itu pun juga karamah dari Allah Subhanahu. Ingat pesan Nabi tadi, min karamatil mu'mini zawjatun muwafaqatun. Seperti itu. Dari dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, maka aku kumandangkan kepadanya untuk berperang. Artinya Allah tantangin dia perang. Nah, untuk itu dalam kitab kita disebutkan bahwasanya sebagian dari maksiatnya badan itu adalah memusuhi wali. Ya, jadi kita jangan punya rasa suuzon kepada orang lain, karena kita nggak tahu. Dari sekian banyak orang yang kita temui, yang kita hadapi, mungkin di antara mereka ada yang istiqomah dari kebaikan yang mereka lakukan. Mungkin dengan sedekahnya setiap hari di istiqomah tanpa sama orang lain. Begitu. Sekalipun secara zahirnya dia nggak ngaji, biasa aja. Ya. Sekalipun secara zahirnya nggak kayak gitu, pakai baju koko, pakai baju nggak, biasa aja gitu. Biasa.
tapi mereka yaitu memiliki satu keistiqomahan yang tulus murni karena Allah Ta'ala. Hal itu yang bisa menyebabkan dirinya terangkat menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita yang mentang-mentang udah bawa kitab gitu, pakai ngeremehin dia. Lo udah gini hari masih nggak mau ngaji gitu. Ya, ya. Karena kita yang ngaji belum tentu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita ngaji ini sedang berupaya, sedang berusaha. Jadi sekali lagi, simpelnya karena kita tidak tahu wali itu, ya, kita nggak tahu la ya'riful wali illa al-wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali cuma wali juga. Yang kenal wali cuma wali juga. Kita bukan wali, kita nggak kenal wali. Kita jangan suuzon kepada orang lain. Khawatir, begitu ya. Orang yang kita suuzonin ternyata dia adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Waspada boleh, curiga boleh, yang nggak boleh itu suuzon. Seperti itu. Ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, ini pelajaran buat diri kita. Jangan sekali-kali kita memusuhi seorang wali. Karena sebab kita tidak mengetahui siapa wali itu, maka dari itu jangan kita suuzon kepada orang lain. Karena kita belum tentu ya lebih baik daripada mereka yang kita suuzon itu. Seperti itu. Wa i'anatu 'alal ma'siyati. Dan bagian dari maksiatnya badan al-i'anah, menolong atau membantu alal ma'siyati, atas perbuatan maksiat. Membantu seseorang untuk melakukan maksiat, membantu seseorang untuk berbuat maksiat. Dia bukan pelaku, cuma nolongin doang. Dia bukan pelaku maksiat, tapi cuma memberikan jalan doang misalnya. Dia bukan pelaku maksiat, tapi dia memberikan fasilitas untuk maksiat. Dia bukan pelaku maksiat, tapi dia cuma sekedar ya, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang yang ingin bermaksiat. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang yang membantu menolong orang yang berbuat maksiat, maka itu telah dihukumi maksiat, dianggap telah bermaksiat juga. Kalau itu maksiatnya berupa perbuatan yang dosa besar, maka kebagian juga di dosa besarnya. Ya. Karena maksiat itu bentuknya ada kalanya dengan ucapan atau juga dengan perbuatan. Ya. Ada kalanya dengan ucapan juga dengan perbuatan. Bagian dari maksiat yang paling besar, artinya termasuk dosa besar, seperti syirik. Kalau mau diurutin, itu dosa besar. Dalam kitab Az-Zawajir an I'tirafil Kaba'ir, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau membuat urutan dosa-dosa besar. Yang pertama, syirik, itu sudah jelas. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, al-qatl, membunuh dengan tanpa hak, termasuk dosa besar. Urutan nomor 3 itu dosa besar. Yang keempat, az-zina, berbuat zina, termasuk dosa besar, nomor 4. Yang kelima, ar-riba, yaitu riba. Ini urutan dosa besar. Syirik, kemudian durhaka sama orang tua, yang ketiga membunuh dengan tanpa hak, yang keempat berbuat zina, yang kelima riba. Ini urutan dosa besar. Dia bukan pelaku,
tapi dia ngebantuin dengan ucapan misalnya, sama kebagian juga dosanya. Ya. Kenapa? Al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun. Menolong, membantu orang yang berbuat maksiat itu bagian dari maksiat. Sama dosanya. Kalau hal tersebut terus dilakukan oleh orang lain, maka terus kebagian dosanya terus mengalir. Bukan amal jariah yang dia dapat, tapi dosa jariah yang dia peroleh di alam kuburnya. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang yang melakukan kebiasaan berupa kebiasaan buruk, berupa kebiasaan buruk. Artinya kebiasaan buruk di sini kebiasaan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia berbuat maksiat, begitu. Dia melakukan perbuatan maksiat menjadi kebiasaan dirinya. Fa'amila biha man ba'dahu. Kata Rasulullah, fa'amila biha. Kemudian man ba'dahu, orang setelahnya itu melakukan dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Meniru, diikutin gitu. Paham gak tuh? Semisal ada seseorang biasa berbuat keburukan, ada seseorang biasa berbuat kemaksiatan, gitu ya. Terus ada orang lain, anggap si A ini melihat orang tersebut berbuat maksiat, diikutin, gitu. Diikutin tuh perbuatan maksiatnya, ya. Apa kata Rasulullah? Kana alaihi wizruha wa mislu wizri man amila biha. Maka dia mendapat dosa dari perbuatannya dia, ya, dan juga dosa yang sama dari dosa orang yang melakukan dengan sebab mencontoh dia, seperti itu. La yanqus, nggak berkurang sama sekali. La yanqus min auzarihim syai'an, nggak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Artinya tetap nggak dikurangi. Bicara dosa nggak dikurangi. Jadi kita semisal biasa melakukan suatu keburukan, suatu kemaksiatan, ada orang lain mengikuti kita, gitu ya. Ini kita nggak suruh, ini kita nggak contoh, apa kita nggak ajak. Tapi karena kita sering melakukan menjadi kebiasaan kita, kemudian ada orang lain yang mengikutinya. Gitu. Ada orang lain yang mengikutinya. Nah, terus dilakukan oleh orang-orang lain setelahnya. Kita tinggal hitung aja itu dosanya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk itulah perbuatan buruk itu memiliki efek yang sangat dahsyat. Seperti itu. Bukan hanya untuk kita saat kita hidup, tapi jika keburukan tersebut yang kita lakukan saat kita hidup itu dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain setelah kita, maka kita pun kebagian dosanya dari perbuatan mereka yang padahal kita udah masuk kuburan. Begitu. Sampai kita kepengen ngejak begitu. Na'udzubillah min. Dan uniknya orang sekarang berbuat maksiat bangga, pakai dibilangin. Seakan-akan kayak orang mau mengajak orang lain, kayak begitu. Enggak ngajak aja, seperti itu gambaran dosanya. Bagaimana dengan dia sengaja, dengan serta-merta dia mengajak orang lain? Udah kayak gue aja begini, apalagi begitu. Udah ikutin gue, kalau mau enak hidup lo, begitu. Seperti itu. Na'udzubillah min. Jadi jangan sampai, ingat pesan Nabi, kita melakukan kebiasaan yang mana kebiasaan itu berupa keburukan, ditiru oleh orang lain setelah kita, maka nanti dosanya pun juga akan kebagi kepada diri kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
Wa tarwiju zaifi, dan sebagian dari maksiatnya badan tarwiju zaif. Tarwiji itu ja'alahu muntashiran, menyebarkan, mengedarkan. Tarwiju zaif, mengedarkan. Az-zaif itu uang palsu, mengedarkan uang palsu, bagian dari maksiat, bagian dari maksiat. Ini Islam mengajarkan kita seperti ini, ya. Ini juga sama, bagian dari kebiasaan buruk ini begini, ya. Jangan ditiru, seperti itu. Apalagi itu menjadi pelakunya, jangan. Nanti khawatir ditiru oleh orang lain. Gitu. Nah, mengedarkan uang palsu termasuk bagian dari maksiat. Wasti'malu awani dzahabi wal fiddati. Wasti'malu, dan menggunakan awani dzahabi wal fiddah, menggunakan awan itu benda, ya, wadah seperti itu, yang terbuat dari perak dan emas dan perak, yang terbuat dari emas dan perak, menggunakan benda atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Mentang-mentang duitnya banyak, ya, asal makan tuh sendoknya dari emas, gitu. Ya. Piringnya dari emas, seperti itu. Bukan berbicara masalah banyak duitnya atau enggaknya. Ya. Ini bagian dari maksiat, seperti itu. Asal ditegur aja, malu ngiri kali lo, gitu dibilangnya kita. Padahal ini bagian dari maksiat. Wattikhadhuha, dan memilikinya. Jangankan menggunakan benda, ya, yang terbuat dari emas dan perak, memilikinya aja dikhawatirkan bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Kenapa memiliki benda yang terbuat dari emas dan perak? Bukan hiasan yang beda, ya. Kalau perhiasan, ya udah jelas, itu diperbolehkan, tapi bagi wanita seperti itu untuk menggunakannya. Benda di sini nih benda yang biasa dipakai, gitu ya. Benda-benda yang biasa dipakai, dia punya pulpennya dari emas, gitu ya. Benda-benda seperti itu. Dia punya tadi piring, kalau itu cuma ditaruh di rak doang, panjangan doang, gitu. Ya. Taruh tuh di depan, segala macam, kayak begitu. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, nggak boleh memiliki benda yang terbuat dari emas itu, li'annahu yajurru ila isti'maliha. Karena bahwasanya nggak boleh memiliki benda yang terbuat dari emas itu, karena dikhawatirkan bisa mendorong seseorang untuk menggunakannya, ya. Bisa mendorong seseorang untuk menggunakannya. Awalnya sih punya dulu, lama-lama dipakai, gitu. Ya. Itu yang membuat nggak boleh untuk memilikinya. Kalau mau investasi yang lain silahkan. Misalnya emas berupa batangan, itu kan nggak jadi masalah. Ya. Ini berbentuk benda tadi, cuma kepengen sohor doang, gitu. Panjang di rak di dalam rumahnya, biar orang tahu, gitu, dia punya piring dari emas, sendok dari emas, begitu. Ya.
Ntar mah giliran diminta sumbang buat anak yatim, ya paling ngasih cepet gitu ya. Kan malu begitu tuh. Jangan begitu. Padahal ketimbang dia punya benda yang terbuat dari emas, hanya sekedar untuk pajangan, dan niatnya dia pun juga cuma sekedar untuk pamer, ya, untuk biar dibilang wah sama orang, begitu. Lebih baik dia manfaatkan itu benda tersebut untuk kemaslahatan orang lain yang memang membutuhkan, seperti itu. Kemudian wa tarkul fardhi aw fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu aw syaratin aw ma'a fi'li mubtilin lahu. Dan bagian dari maksiatnya badan itu wa tarkul fardhi, dan meninggalkan kefarduan, kewajiban, ibadah yang fardu, ibadah yang mahdhah. Meninggalkan ibadah yang mahdhah, ibadah yang fardu, yang wajib, seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, dan lain sebagainya yang memang diwajibkan, yang padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia nggak sembahyang, padahal dia waktu senggang, padahal dia tahu kalau itu hukumnya wajib, begitu, ya. Tapi dia nggak mau mengerjakan. Itu bagian dari maksiat, begitu. Bagian dari maksiatnya tubuh dia, bagian dari maksiatnya badan dia. Orang yang meninggalkan kewajiban, ingat, dia lagi berbuat maksiat. Sekali lagi, orang yang meninggalkan kewajiban, pada hakikatnya dia sedang bermaksiat, begitu. Sekalipun secara zahirnya kalem, lembut, gitu ya. Sekalipun secara zahir itu ramah, open sama orang, tapi dia ninggalin kemaksiatan, dia ninggalin suatu ibadah yang wajib. Pada hakikatnya dia sedang berbuat maksiat, seperti itu. Au fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu, atau dia mengerjakan, atau dia melakukan atau mengerjakan ma'a tarki ruknin lahu, tetapi meninggalkan rukunnya, au syartin, atau syaratnya. Dikerjain itu yang wajib, dikerjain yang fardu tadi, ya. Dikerjain tuh sholat 5 waktu dikerjain, tapi dia nggak jalanin rukunnya, tapi dia nggak jalanin syarat-syaratnya. Orang yang model kayak begitu menjalani kewajiban, artinya ibadah yang wajib dijalanin, namun tidak disertai dengan rukun dan syarat dilakukannya, sama saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, begitu. Dia sholat misalnya, sholat dikerjain, tapi ada rukun yang dia nggak paham, yang dia nggak jalani, ya. Ada syarat-syarat sholatnya yang dia nggak kerjain, gitu. Itu dia sedang bermaksiat, dia sedang bermaksiat. Yang padahal dia paham, paham. Jadi bukan hanya sekedar yang meninggalkan kewajiban itu dianggap bermaksiat, namun bagi orang yang mengerjakan kewajiban tapi tidak disertai dengan rukun dan syarat yang terpenuhi, maka juga sama, dia telah bermaksiat. Dia nggak puasa bulan Ramadan, padahal dia mampu pagi-pagi di ngopi misalnya. Dia mampu, badannya sehat, segar, gitu.
Itu dari subuh sampai maghrib dia lagi maksiat itu. Lagi bermaksiat itu. Na'udzubillah min. Nanti bisa bayangin nggak kira-kira orang maksiat dari subuh sampai maghrib? Coba bayangin. Orang maksiat dari subuh sampai maghrib. Itu tadi. Orang yang dia nggak ada uzur, dia mampu untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Badannya sehat, nggak ada uzur, nggak ada. Ya. Tapi dia nggak melakukannya. Emang dia malas aja, gitu. Emang dia nggak mau aja puasa seperti itu. Itu dia lagi maksiat. Dari beduk subuh sampai beduk maghrib, begitu. Atau dia melakukan puasa tapi rukunnya dia nggak jalanin, syarat-syaratnya dia nggak jalanin, sama. Dia juga sedang bermaksiat juga. Au ma'a fi'li mubtilin lahu, au ma'a fi'li mubtilin lahu, atau dia melakukannya tapi fi'li mubtilin lahu, tetapi dia mengerjakan hal yang membatalkan. Tetapi dia mengerjakan hal yang membatalkannya. Dia lagi sholat misalnya nih, dikerjain sholat gitu ya. Terus dibuang angin, dikentut gitu misalnya, dia terusin sembahyangnya. Dia tahu itu batal gitu. Dia tahu itu udah batal, diterusin aja sama dia. Ngerusinnya dia itu sholat padahal udah batal, itu maksiat. Begitu. Nanti bisa paham gak tuh? Dia ngerjain, tapi padahal dirinya itu dalam keadaan batal. Seperti itu. Udah batal di dalam melakukan ibadah tersebut. Dia udah batal, tapi tetap dilakukan. Gitu ya. Itu orang tersebut telah bermaksiat. Begitu. Jadi maksiat bukan cuma sekedar yang enggak sholat doang. Yang ngerjain sholat tapi enggak jalanin rukun dan syaratnya, dianggap maksiat juga. Dijalanin rukun, dijalanin syaratnya, tapi dia batal, diterusin aja, dianggap juga telah bermaksiat. Seperti itu. Lagi-lagi di sinilah pentingnya. Kita duduk di majelis-majelis ilmu, kita akan tahu hal apa yang membuat batal ibadah kita, apa aja rukun dan syaratnya dari ibadah kita. Jadi, dengan duduknya kita di majelis ilmu itu untuk menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha 'alaihi wa in shalla zuhra. Wa tarkul jumu'ati, dan meninggalkan salat Jumat, bagian dari maksiatnya badan, meninggalkan salat Jumat. Dia meninggalkan salat Jumat ma'a wujubiha, yang padahal dia wajib melakukannya, yang padahal dia wajib melakukannya, ma'a wujubiha alaih, yang padahal dia wajib untuk melakukannya. Atau kalau secara lafadznya berartiin yang padahal kewajiban Jumat itu atas dirinya ya. Maksudnya dia wajib untuk melakukannya, nggak ada uzur maksudnya, bukan dalam keadaan musafir. Kan orang musafir itu boleh nggak sholat Jumat, dia nggak dalam keadaan musafir dan nggak dalam keadaan uzur. Uzurnya uzur syar'i, ya, seperti sakit, misalnya, apalagi banjir, itu uzur syar'i, seperti itu. Ini biasa-biasa aja dalam kondisi biasa, ya, dalam kondisi biasa, begitu. Sakit kagak, apa kagak, biasa. Dengan sembahyang Jumat. Maka bahwasanya dia telah berbuat maksiat. Wa in shalat zuhra, sekalipun dia salat zuhur, sekalipun dia salat zuhur,
sekalipun dia melakukan sholat zuhur, tetap dianggap bermaksiat. Kan gue udah ganti sama sholat zuhur, tetap maksiat. Begitu. Lain halnya kalau memang dia ada uzur, misalnya dia musafir. Bagi musafir nggak wajib untuk sholat Jumat. Nanti dia boleh sholat zuhur gitu, ya. Atau dia sakit, kemudian dia sakit, boleh dia nggak sholat Jumat. Sakit yang dia nggak bisa untuk bangun, yang kalau bangun tuh berat badannya gitu ya. Pokoknya gitu deh. Bukan sakit yang cuma biasa-biasa doang. Sakit nggak juga. Bukan seperti itu. Sudah. Wa tarku nahwi ahli qaryatin jama'ati fil maktubati. Wa tarku, dan meninggalkan nahwi ahli qaryatil jama'ati fil maktubati. Al-jama'at. Al-jama'at. Tarku, bentar. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubati. Dan meninggalkan seperti ahlu qaryah. Seumpama ahlu qaryah, penduduk daerah tersebut, ya. Kalau orang sekarang bilang akamsi, tahu akamsi, anak kampung sini, gitu, ya. Meninggalkan berjamaah, sholat berjamaah, fil maktubati, di dalam sholat 5 waktu. Ini maksudnya ketika dalam satu kampung nih, nggak ada yang melakukan sholat berjamaah, maka dianggap bermaksiat semuanya. Seperti itu. Juga di sini di syarahnya disebutkan fatarkuha bihaitsu lam yazhari syi'aru fil baladi aw al qaryati. Maka dianggaplah dia telah menghilangkan atau meniadakan dengan sesuatu yang seperti contoh menampakkan kesyiaran, karena sholat berjamaah itu merupakan bagian dari syiar. Seperti itu. Dengan dia meninggalkan itu, maka termasuk kalau dia meredupkan syiar di kampungnya atau di negerinya. Seperti itu. Wa ta'khirul fardi an waqtihi bighairi 'adhrin. Wa ta'khirul fardi, dan mengakhirkan fardu, mengakhirkan ibadah yang wajib, an waqtihi, dari waktunya, bighairi 'udhrin, dengan tanpa uzur. Dia mengulur-ulur waktu untuk melakukan hal yang wajib. Yang itu kewajiban dirinya, seperti sholat 5 waktu, diundur-undur waktunya, entar aja, seperti itu. Yang tanpa ada uzur, lagi nggak kemana-mana, di rumah aja nggak ngapa-ngapain, cuma lagi main handphone doang gitu, dia nggak ngapa-ngapain, ya. Mengulur waktu dengan tanpa uzur, itu bagian dari maksiat. Wa ramyu saydi bil musaddalil muzaffifi. Wa ramyu saydi bil musaddalil muzaffif. Wa ramyu sayd, dan melempar buruan, hewan buruan, binatang buruan, gitu ya. Melemparnya itu bil musaqqal, dengan sesuatu yang berat,
dengan benda yang berat. Al-muzaffif, benda itu tumpul, yang tumpul ya. Al-muzaffif itu artinya yang tumpul dan yang dapat mematikan ya. Dia mau nangkap kelinci misalnya nih, mau berburu kelinci, cuman dia nggak pakai panah, dia lempar martil untuk itu kelinci gitu. Itu benda tumpul namanya, yang kalau kena cepat mematikan, seperti itu. Nah, itu termasuk bagian dari manusia. Binatangnya dihukumi menjadi bangkai, seperti itu ya. Termasuk bagian dari benda tumpul itu kabuntukah namanya buntukah. Buntukah itu sesuatu benda tumpul ya, buntukah dengan alat lempar seperti ini, termasuk ketapel atau ketapel. Pakai gituannya misalnya batu itu tumpul gitu ya. Termasuk ya senapan angin, tahu ya, itu senapan angin. Kalau pelornya itu yang bulat tuh tumpul dia, seperti itu. Bundukoh namanya. Dalam kamus bundukoh itu artinya mimis, tahu mimis? Senapan angin gitu. Sebutnya bundukoh namanya. Itu termasuk bagian dari maksiat, seperti itu. Nah, binatang yang kena di sasar itu terus mati, maka binatang itu menjadi bangkai, haram untuk dimakan ya. Kalau pakai ketapel tuh misalnya, pakai senapan angin, tapi lihat pelurunya, pelornya. Kalau pelornya yang bulat yang kumpul, nah itu nggak boleh, seperti itu. Sekalipun dijago kayak begitu, sekalipun dijago itu nggak boleh kayak begitu. Wattikhadul hayawani gharadan, wattikhadul hayawani gharadan, wattikhadul hayawan, dan menjadikan hewan, binatang, dan menjadikan binatang gharadan sebagai sasaran tembak. Menjadikan binatang sebagai gharadan, sasaran tembak. Lagi latihan gitu. Latihannya itu nono kucing, coba nono tembak, nono kucing, nono tembak. Lagi latihan. Buruan ntar kabur gitu. Pakai binatang yang dijadikan sasaran buat latihan dia. Itu bagian dari maksiat. Seperti itu. Jangan kayak begitu. Kalau binatang aja nggak boleh, apalagi orang, kan gitu. Asal orang lewat iseng banget, ada orang lewat, coba deh, begitu. Binatang aja nggak boleh, apalagi orang. Begitu. Jadi jangan, karena menjadikan binatang sebagai sasaran dalam latihannya dia, artinya itu sasaran tembak. Ini nggak bicara senjatanya tumpul atau tajam, pokoknya jadi sasaran aja, gitu ya. Kalau memang di binatang itu hidup, maka nggak boleh dihukumnya haram, karena bagian dari maksiat. Dah habis ini, wallahu a'lam.